Guys, kalian ngerjain apa, guys? Ini loh, aku lagi ngerjain soal. Kita tuh disuruh nyari nilai simplex sama nilai dualitasnya. Tapi tuh aku tuh kok bingung ya gimana caranya. Tuh, lihat Coba nih. deh. Kalian ada nggak yang paham ini cara mencari nilai simplexnya? Ini beda-beda ya? Iya. Coba dong yang udah paham cara mencari nilai simplex siapa ya? Hmm, aku udah lumayan paham. Oh, boleh dong dijelasin, Zah. Oke, aku jelasin di depan ya. Oke. Oke, di sini kita mempunyai persoalan minimize negatif 4x1 dikurangi x2 dikurangi 3x3 dikurangi 2x4 dengan fungsi kendala 2x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah 2x4 kurang dari sama dengan 6. Kemudian x2 ditambah 2x3 ditambah 2x4 kurang dari sama dengan 4. 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 5. X2 kurang dari atau sama dengan 1. Kemudian negatif x3 ditambah 2x4 kurang dari sama dengan 6. X1, x2, x3, dan x4 lebih dari sama dengan 6. Oke, untuk menyelesaikan persoalan minimize, kita perlu mengubah dulu ke bentuk maximize agar lebih mudah diselesaikan. Jadi di sini ada model matematika baru, yaitu maksimal Z sama dengan 4x1 ditambah x2, ditambah 3x3, ditambah 2x4, ditambah 0s1, ditambah 0s2, ditambah 0s3, ditambah 0s4, ditambah 0s5, ditambah 0s6, dengan fungsi kendala 2x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah 2x4 ditambah s1 sama dengan 6. Kemudian x2 ditambah 2x3 ditambah 3x4 sama dengan 4. 2x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 5. x2 ditambah x2 ditambah s4 sama dengan 1. Kemudian negatif x3 ditambah 2x4 ditambah s5 sama dengan 2. X3 ditambah 2x4 ditambah S6 sama dengan 6. Dengan X1, X2, X3, X4, S1 sampai S6 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kan kita punya model matematika baru. Ini kan tadi maksimal Z sama dengan 4x1 ditambah x2 ditambah x3 dan seterusnya. Nah, ini kita masukin ke dalam tabel awal. Jadi di sini untuk CB-nya itu 0, untuk FDB-nya itu 1, untuk Q-nya 6, untuk X1-nya 2, X2-nya 2, X3-nya 1, X4-nya 2, S1-nya 1, terus S2 sampai S6 itu 0. Dan seterusnya kita masukin ke tabel nilai koefisien yang ada di model matematika baru ini. Terus selanjutnya kita cari nilai ZC-nya. Nah, karena CB-nya di sini semua 0, maka nilai ZC-nya juga semuanya 0. Setelah itu kita cari nih nilai dari ZC min CJ. Nah, ZC min CJ untuk yang ini kolom 1, 2, 3, 4. Kolom 4 kita peroleh nilai ZC min CJ-nya itu berarti 0 dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Kemudian untuk yang ini negatif 1, ini negatif 3, ini negatif 2, dan untuk S1 sampai S6 itu 0. Selanjutnya kita cari nilai ZC min CJ yang paling kecil. Nah, di sini nilai ZC min CJ yang paling kecil itu kan negatif 4. Jadi, kolom X1 ini dia menjadi kolom kunci. Nah, selanjutnya kita mencari baris kuncinya nih. Baris kunci itu kan didapat dari pembagian antara ini ya, nilai yang ada pada tabel key dengan nilai yang ada pada tabel kolom kuncinya. Sehingga kita peroleh di sini 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian 4 dibagi 0 tak terdefinisi. Oh, ini ada kesalahan penulisan di sini ya, teman-teman. Jadi ini harusnya tak terdefinisi. Apa ya? Ini coba lihat. Kemudian untuk 5 dibagi 2, 5 per 2. 1 dibagi 0, ini juga tidak terdefinisi semua. Sehingga di sini untuk penilaiannya kita punya 3 dan 5 per 2.
kita ambil nilai yang paling kecil di antara keduanya, berarti kan 5/2. Nah, berarti 5/2 ini menjadi baris kunci. Sehingga di sini kita peroleh 2 ini sebagai elemen kunci. Oke, setelah kita peroleh kolom kunci, baris kunci, dan juga elemen kunci, kita masukkan ke tabel iterasi 1 ya. Jadi kita transformasikan dulu baris kuncinya. Berarti ini baris 3. Nah, ini untuk transformasi baris 3 diperoleh CB-nya 4, kemudian FDB-nya X1, Q-nya 5/2, X1-nya 1, X2-nya setengah, X3-nya 0, X4-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya setengah, S4-nya 0, S5-nya 0, dan S6-nya 0. Kemudian kita transformasikan baris lain. Di sini misal kita transformasikan baris 1 ya. Jadi kita ambil nilai ini, kita mulai dari Q-nya dulu. Q-nya kan 6. Terus kita kurangi dengan perkalian antara apa ini namanya, kolom kunci yang ada di baris 1 kan 2, terus kita kalikan dengan nilai Q yang sudah kita transformasikan di baris 3, 5/2, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, di sini nilai Q-nya sama dengan 1. Dengan menggunakan cara tersebut, kita dapat mencari transformasi dari baris 1, kemudian baris 2, baris 3, baris 4, dan baris 5, dan baris 6. Oke teman-teman, jadi ini untuk tabel iterasi satunya, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Apakah dari kalian mungkin ada yang hasilnya berbeda dari yang ada di depan sini? Ada Kak. Di kolom X4 yang tabel literasi 1, di baris 5. Baris 5. Ya, Ini ya. yang 0 ya. Itu di pengerjaan saya nilainya 2 karena untuk seperti yang kita ketahui di tabel awal itu juga tercantumkan nilai 2 di situ. Oke, berarti ini ya, harusnya 2. Oke, terima kasih Maula atas koreksinya. Jadi di sini kita dapatkan ZJ min CJ-nya itu kita ambil nilai yang paling kecil. Di sini nilai yang paling kecil itu -3, jadi dia jadi kolom kunci. Selanjutnya kita cari baris kuncinya dengan membagi nilai pada pada kolom Q dengan kolom kuncinya, sehingga diperoleh untuk penilaiannya itu ada 1, 2, kemudian -2 dan 6. Nah, kita pilih nilai yang paling kecil. Di sini kan nilai yang paling kecil itu 1 ya. Jadi 1 ini jadi baris kuncinya. Sehingga di sini diperoleh 1 merupakan elemen kuncinya. Nah, untuk selanjutnya ada yang mau ngelanjutin iterasinya nggak? Aku mau ngelanjutin tabel iterasi kedua sama ketiganya. Oh ya, silahkan Selfie lanjutkan tabel iterasi selanjutnya ya. Oke, selanjutnya, karena tadi Zara sudah mendapatkan tabel iterasi 1 dan sudah menentukan elemen kuncinya, di mana elemen kuncinya itu adalah 1 di kolom X3. Nah, untuk tabel iterasi 2, sebelum itu kita harus mentransformasi baris kuncinya dulu. Karena elemen kuncinya itu 1, sehingga transformasi dari baris 1 itu hasilnya tetap sama seperti tabel iterasi 1. Di sini kita bisa menuliskan pada baris 1. Sebelumnya kan di sini S1. Kita ganti dengan X3 karena di sini elemen kuncinya ada di X3 dan 3 ini adalah koefisien 3 pada X3. Selanjutnya itu kita bisa melihat di kolom kunci. Kolom kunci terdapat angka 2 dan -1 dan 1. Oke, selanjutnya kita akan mentransformasi baris kedua. Di sini kita
lihat baris 2-nya itu kan ada pada kolom Q itu kan 4 ya. 4 dikurangi dengan kolom kunci pada baris 2 ini kan kita dapatkan 2 dikalikan dengan baris 1 yang sudah kita transformasikan, yaitu di sini 1. Kita dapat hasilnya itu 2. 2 itu kita tuliskan pada baris 2 kolom Q, karena kita tadi menghitung pada kolom Q baris 2 di sini, sehingga kita tuliskan di sini juga. Untuk selanjutnya, caranya pengerjaannya itu sama semua sampai dengan baris ke-6. Didapatkan seperti ini teman-teman. Teman-teman boleh bisa mengecek hasil pengerjaannya apakah sama atau ada yang berbeda. Untuk selanjutnya, oke, dengan cara yang sama seperti Zara tadi juga, untuk menghitung ZJ, kita kan akan menjumlahkan kolom ini, kolom CB dikalikan dengan kolom Q. Di mana 3 kali 1 itu kan 3, ditambah dengan 4 dikalikan dengan 5 per 2 itu sama dengan 10, sehingga kita dapatkan 13. 13 itu kita tuliskan di kolom Q. Ini harusnya 13 ya. 13. Dan untuk kolom-kolom selanjutnya juga sama, di mana CB dikalikan dengan kolom X1, CB dikalikan dengan X2, X3, dan seterusnya. Kita dapatkan ZJ-nya itu 13, 4, 5, 3, 6, 3, 0, min 1, 0, 0, 0. Dan untuk ZC min CJ, caranya itu seperti Zara juga, kita hitung dari hasil ZJ dikurangi dengan koefisien angka X-nya, di mana 4 dikurangi dengan 4 itu kan 0, dan 5 dikurangi dengan 1, 4, dan seterusnya dengan hasil akhir yaitu 0, 4, 0, 4, 3, 0, min 1, 0, 0, 0. Setelah itu kita akan menentukan elemen kuncinya pada iterasi kedua. Kita lihat di bagian ZJ min CJ-nya itu paling terkecil itu ada di kolom S3 yaitu min 1. Setelah itu kita bisa menghitung untuk mencari BK. BK itu kita dapatkan dari min 2 dibagi dengan kolom kuncinya. Pada baris 1 ini, pada Q ini kan ada 1, dan di sini pada kolom kuncinya itu min 1, sehingga 1 dibagi min 1 itu adalah min 1. Untuk baris 2, 2 dibagi 2 itu 1, dan untuk baris 3, 5 per 2 dibagi setengah itu 5, dan 1 per 0 itu kan tidak terdefinisi, dan kolom baris kelima itu 3 dibagi min 1 itu min 3, ke 6 ini kita pada kolom Q, kita kan ada 5 dibagi dengan kolom kuncinya, yaitu dibagi 1, sehingga hasilnya 5. Nah, kita bisa lihat pada tabel P ini, kolom P, kita lihat bahwa nilai terkecil yang positif, yaitu 1, sehingga ini bisa kita gunakan untuk BK. Kita lihat pada baris 2, kolom S3 itu didapat elemen kuncinya itu adalah 2. Untuk selanjutnya kita akan ke iterasi ketiga. Oke, selanjutnya kita akan mencari tabel iterasi 3. Pada tabel iterasi 2 kita dapatkan elemen kuncinya itu adalah 2 di kolom S3 dan baris kedua. Sehingga untuk mencari tabel iterasi 3-nya itu kita perlu mentransformasikan baris kunci dan baris-baris lainnya seperti cara sebelum-sebelumnya. Pada baris 2, ini baris 2 semuanya ini kita bagi dengan elemen kunci yaitu 2. Sehingga didapatkan untuk penulisan tabel iterasi 3, karena di sini elemen kuncinya ada di baris 2, kita ganti baris 2 dengan kolom S3. Karena di sini elemen kuncinya ada di S3, kita tuliskan di sini S3, dan hasil dari transformasi baris kuncinya itu adalah 1, 0, min setengah, 0, min setengah, min 1, setengah, 1, 0, 0, 0.
Nah, untuk selanjutnya kita lihat di kolom kunci. Kolom kunci itu di sini ada baris 1, baris 2, baris 3, baris 5, baris 6 yang perlu kita transformasikan seperti baris-baris sebelumnya. Dengan cara yang sama, kita lihat pada baris 1, ini kita akan transformasikan ke baris 2 kolom kunci dengan cara 1 ini didapat dari kolom kunci, 1 dikurangi dengan, kita lihat ini 1, mohon maaf, ini 1 itu dari kolom key bukan kolom kunci. Kita lihat pada kolom kuncinya itu min 1, sehingga min 1 dikali dengan baris 1. Karena kita tadi mengambil dari kolom key, kita lihat di baris 2, karena ini sudah ditransformasi itu hasilnya 1, sehingga ini bisa dikalikan dengan 1, sehingga hasilnya itu adalah 2. Kita tuliskan pada kolom key baris 1. Nah, untuk kolom-kolom selanjutnya itu caranya seperti tadi, sama semuanya. Dan untuk baris-baris selanjutnya seperti baris 3, baris 5, baris 6 itu sama seperti cara yang tadi. Kita dapatkan pada baris 1 itu ada 2, 0, setengah, 1, min 3 per 2, 0, setengah, 0, 0, 0, 0. Dan untuk baris 3 kita dapatkan 0, 2, 1, min 4, mohon maaf, 2, 1, 3 per 4, 0, seperempat, seperdua, 1 per 4, 0, 0, 0. Dan untuk baris 4 kita tidak transformasi. Kenapa? Karena di sini hasil adalah 0. Pada kolom kuncinya itu terdapat 0, sehingga hasilnya itu tetap sama seperti tabel iterasi sebelumnya. Untuk baris kelima kita transformasikan dengan min 1 dan baris 2 yang baris kunci tadi dengan hasil 4, 0, setengah, 0, 7 per 2, 0, setengah, 0, 0, 1, 0. Dan untuk baris ke-6 juga sama dengan hasil 4, 0, min setengah, 0, setengah, 0, min setengah, 0, 0, 0, 1. Kita akan menghitung ZJ. ZJ ini kan hasil perkalian dari kolom CB dengan kolom Q. Dan dijumlah dengan baris ke bawahnya. Contohnya seperti 3 dikalikan 2, itu kan 6. Ditambah dengan, karena 0 dikali 1, 0, 4 dikali 2, 8, dan ini 0, 0, 0 dikalikan dengan kolom Q 1, 4, 4 itu hasilnya kan 0, sehingga kita jumlahkan pada baris 1 dan baris 3 saja. Karena hasilnya bukan 0, 3 kali 2 itu kan 6, ditambah 4 kali 2 itu 8, hasilnya itu 14. Begitu juga dengan kolom X1, X2, X3, X4, S1 sampai S6, itu kita dapatkan hasil akhirnya itu 4, 5 per 2, 3, setengah, 2, setengah, 0, 0, 0, 0. Untuk ZJ min CJ, kita akan menghitungnya dengan cara, kita lihat ZJ ini pada kolom X1 itu kan 4. 4 dikurangi dengan 4 itu 0. Dan 5 dikurangi 2, 5 per 2 dikurangi 1 itu hasilnya 7 per 2. Begitu juga dengan selanjutnya, yaitu kita dapatkan dengan 0, 7 per 2, 2, setengah, 0, 0, 0, 0. Di sini tabel sudah optimal dan kita dapatkan bahwa X1 itu kita dapat adalah 2, X3-nya itu 2, sehingga kita bisa tuliskan di sini. Oke, pada tabel iterasi 3 kita dapatkan bahwa X1 itu adalah 2, X3 adalah 2, untuk X2 dan X4 itu adalah 0 karena tidak ada pada tabel ini. Kita bisa tuliskan bahwa ZJ, ini ZJ min CJ lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap J, sedemikian sehingga program tersebut optimal. Untuk Z max-nya kita dapatkan 4 dari sini, 4 dikalikan 2. 2 itu karena X1-nya itu 2, ditambah 1
dikali 0, X2-nya kan 0, dan ditambah 3 kali 2 untuk X3-nya adalah 2, dan ditambah dengan 2 dikalikan dengan 0 karena X4-nya adalah 0. Kita dapatkan bahwa Z max-nya adalah 14. Karena kita akan mengubah ke Z min seperti soal awal, sehingga kita dapatkan T min-nya itu adalah min 14. Apakah hasilnya sama dengan teman-teman semuanya? Oke, selanjutnya kita akan ke tabel dualitas. Untuk teman-teman, apa ada yang mau melanjutkan untuk tabel dualitasnya? Aku mau. Oke, Olive setelah ini boleh melanjutkan ke tabel dualitasnya. Silahkan. Sekarang kita akan mencari nilai dualitasnya dari soal tadi. Dengan minimax negatif 4x1 min x2 min 3x3 min 2x4. Dengan fungsi kendala yang pertama, 2x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah 2x4 kurang dari atau sama dengan 6. Fungsi kendala kedua, x2 ditambah 2x3 ditambah 3x4 kurang dari atau sama dengan 4. Fungsi kendala ketiga, 2x1 ditambah x2 kurang dari atau sama dengan 5. Fungsi kendala keempat, x2 kurang dari atau sama dengan 1. Fungsi kendala kelima, min x3 tambah 2x4 kurang dari atau sama dengan 2. Fungsi kendala keenam, x3 ditambah 2x4 kurang dari atau sama dengan 6. Dengan x1, x2, x3, x4 lebih besar atau sama dengan 0. Karena soal tersebut belum berbentuk standar, maka kita akan ubah soal tersebut ke dalam bentuk standar. Kita akan kalikan fungsi kendala dengan negatif 1. Maka didapatkan bentuk standar dengan fungsi kendala negatif 2x1 min 2x2 min x3 min 2x4 lebih dari atau sama dengan negatif 6. Negatif x2 min 2x3 min 3x4 lebih dari atau sama dengan negatif 4. Negatif 2x1 min x2 lebih dari atau sama dengan negatif 5. Negatif x2 lebih dari atau sama dengan negatif 1. x3 min 2x4 lebih dari atau sama dengan negatif 2. Min x3 dikurangi 2x4 lebih dari atau sama dengan negatif 6. Sekarang kita akan transpose dari bentuk standar tersebut ke dalam matriks berordo 4 kali 6. Kenapa bisa 4 kali 6? Karena fungsi kendala tadi berordo 6 kali 4. Untuk mengisi baris pertama, kita bisa dapatkan dari kolom X1. Untuk mengisi baris 2, kita dapatkan dari kolom X2. Jadinya tuh kita cuma mengubah dari yang awalnya vertikal menjadi horizontal. Dan untuk sampai baris selanjutnya. Setelah kita mengubah ke dalam bentuk matriks tadi, kita dapat menuliskan sebagai tabel maximise. Kenapa kita memilih tabel maximise? Karena ketika kita mencari nilai dualitas itu akan lebih mudah. Nah, maka didapat fungsi kendalanya negatif 2y1 min 2y3 kurang dari atau sama dengan negatif 4. Negatif 2y1 min y2 min y3 min y4 kurang dari atau sama dengan negatif 1. Min y1 min 2y2 ditambah y5 min y6 kurang dari atau sama dengan negatif 3. Negatif 2y1 min 3y2 min 2y5 min 2y6 kurang dari atau sama dengan negatif 2. Karena
fungsi ini belum dalam keadaan bentuk standar, maka akan kita ubah dulu ke bentuk standar. Kita akan mengalihkan fungsi ini dengan negatif 1. Kenapa kita mengalihkan dengan negatif 1? Karena quantity itu tidak boleh negatif. Maka diperoleh 2Y1 ditambah 2Y3 lebih dari atau sama dengan 4. 2Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 lebih dari atau sama dengan 1. Y1 ditambah 2Y2 min Y5 ditambah Y6 kurang dari atau sama dengan 3. 2Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y5 ditambah 2Y6 kurang dari atau sama dengan 2. Lalu di sini kita akan menambahkan variabel surplus dan artificial. Kenapa sih kita harus menambahkan variabel surplus? Karena fungsi kendala tadi itu masih lebih besar atau sama dengan. Sedangkan kita harus banget jadi bentuk persamaan. Maka kita menambahkan variabel surplus. Nah, variabel surplus ini tuh kayak menandakan itu kelebihan di atas batas minimum. Lalu, kenapa kita harus menambahkan variabel XA atau artificial? Karena surplusnya itu negatif. Kita tidak bisa langsung menjadi basis awal. Maka kita membutuhkan artificial untuk membuat matriks identitas untuk basis awal sintaks. Maka didapatkan 2Y1 ditambah 2Y3 min S1 ditambah XA sama dengan 4. 2Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 min S2 tambah XP sama dengan 1. Y1 ditambah 2Y2 min Y5 ditambah Y6 min S3 ditambah XC sama dengan 3. 2Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y5 ditambah 2Y6 min S4 ditambah XD sama dengan 2. Dengan Y1, Y2 sampai dengan Y6, XA sampai dengan XD lebih dari atau sama dengan 0. Setelah menambahkan variabel surplus dan artificial, kita dapat membuat tabel simplex awal. Dan tabel simplex awal itu terdiri dari koefisien barisan, variabel dalam barisan, quantity Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, S1, S2, S3, S4, XA, XB, XC, XD, dan penilaian. Kolom CB kita isi dengan negatif M. Untuk variabel dalam barisan, kita isi dengan XA sama dengan XD. Untuk quantity, kita isi dengan 4, 1, 3, 2. Untuk Y1 sampai Y6, kita dapat dari persamaan tadi. Begitu juga dengan S1 sampai S4, kita menambahkannya dari variabel surplus yang telah kita tambahkan tadi. Begitu juga dengan XA dan XD. Untuk tabel penilaian, kita akan mencari ZJ terlebih dahulu. Nah, nilai ZJ kita dapat dari mana? Kita dapat dari Y1 dikalikan dengan negatif M. 2 dikalikan negatif M, 1 dikali negatif M, 2 dikali negatif M. Setelah itu kita tambahkan, maka didapatkan 7M. Nah, untuk selanjutnya menggunakan cara yang sama. Lalu kita cari ZJ min CJ. Nah, untuk mencari nilai tersebut, kita sudah mendapatkan ZJ. Nah, CJ-nya itu dari mana? Dari negatif 6. Angka yang kita taruh di atas tadi. Maka, dihasilkan negatif 7M ditambah 6, negatif M ditambah 4, negatif 4M ditambah 5, negatif M ditambah 2, negatif M tambah 6, dan M, dan 0, 0, 0. Lalu kita akan mencari kolom kunci. Kita akan mencari yang paling negatif, yaitu negatif 7M plus 6. Maka kolom kuncinya ada di Y1. Selanjutnya, kita akan mencari
baris kunci. Baris kunci itu didapat dari kolom penilaian. Untuk mencari kolom ini, kita akan mengalihkan kolom kunci dengan key. Oh, mohon maaf, bukan mengkalikan, tapi membagi kuantiti dengan kolom kunci. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 1 dibagi 2 sama dengan 1/2, 3 dibagi 1 sama dengan 3, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kita akan mencari nilai positif yang paling kecil, yaitu 1/2. Maka baris kuncinya ada di baris XP. Selanjutnya kita akan mencari elemen kunci, yaitu karena ada di kolom Y1 dan baris XP, maka didapatkan elemen kuncinya adalah 2. Kita untuk mempermudah, kita akan menulis dengan EK, dan untuk kolom kunci kita akan menuliskan KK. Untuk baris kunci kita bisa menuliskan BK. Nah, untuk melanjutkan tabel simplex selanjutnya, kita mentransformasikan baris kunci dan baris lain. Sama seperti dengan mencari tabel simplex primal tadi, maka diperoleh tabel simplex yang kedua seperti ini. Setelah kita mentransformasikan baris kunci, lalu kita akan mentransformasikan baris lain. Maka didapat tabel simplex yang kedua. Perbedaannya yang paling utama adalah di baris kedua. Nah, baris kedua ini didapat dari transformasi baris kunci. Lalu, untuk baris yang lain itu didapat dari transformasi baris lain. Untuk mencari ZC masih sama seperti sebelumnya. Dan untuk mencari nilai ZC min CJ sama seperti sebelumnya, maka diperoleh nilai ZC min CJ yaitu 0, negatif 5M/2 plus 1. 5M/2 plus 2, 5M/2 plus 4, negatif M plus 2. Negatif 3M plus 6, negatif M/2 plus 3, M 0, 7M/3 min 3, 0, 0. Kita akan mencari kolom kuncinya, yaitu yang paling negatif. Yang paling negatif adalah min 3M plus 6. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Baris kunci sama seperti sebelumnya, didapat dari kolom ini. Dan kolom penilaian itu didapat dari pembagian dari kuantiti dengan kolom kunci. Berarti kolom kuncinya adalah Y6. 3 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. 1/2 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. 5/2 dibagi 1 itu 5/2. 1 dibagi 2 adalah 1/2. Lalu kita akan mencari nilai positif yang paling kecil, dan nilai positif yang paling kecil adalah 1/2. Maka baris kuncinya dari baris XD. Maka elemen kuncinya yaitu adalah 2. Selanjutnya, kita akan mencari tabel simplex yang ketiga. Kita harus melewati transformasi baris kunci dan baris lain terlebih dahulu. Maka didapatkan tabel simplex yang ketiga. Kita akan langsung mencari ZC dan ZC min CJ. Sama seperti cara yang tadi, kita akan mencari kolom kunci. Kolom kuncinya itu yang paling negatif, dan yang paling negatif adalah min M plus 5. Selanjutnya, kita akan mencari baris kunci. Baris kunci didapat dari nilai kuantiti dibagi kolom kunci. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 1/2 dibagi 1/2 sama dengan 1. 2 dibagi 0 tak terdefinisi. 1/2 dibagi negatif 1/2 sama dengan negatif 1. Nilai paling positif dan yang paling kecil adalah 1. Maka baris kunci berada di Y1. Maka elemen kuncinya itu adalah 1/2.
untuk tabel simplex selanjutnya, mungkin akan dikerjakan oleh Najwa. Setelah mendapatkan tabel simplex 3, kita transformasi baris kunci dan baris lain sehingga didapat tabel simplex 4. Dengan cara yang sama, untuk mencari ZC, nilai ZC min 4M dikurangi 5, 2M dikurangi 16, dan seterusnya. Lalu kita akan mencari nilai ZC min CC dengan cara yang sebelumnya, didapat 2M dikurangi 10, 3M bagi 2 dikurangi 4, dan seterusnya. Setelah itu kita akan mencari kolom kunci. Karena kolom kunci adalah yang paling negatif, didapatkan kolom S2. Lalu dengan cara yang sama kita akan mencari P. Lalu didapatkan baris kuncinya yang ini. Setelah kita mencari kolom kunci dan baris kunci, maka didapatkan elemen kuncinya adalah 2. Setelah mendapat tabel simplex 4, kita akan mentransformasikan baris kunci dan baris lain ke tabel simplex 5, sehingga didapat seperti ini. Lalu, dengan cara yang sama seperti tabel simplex 4, kita akan mendapat nilai ZC min 2M dikurangi 16, dan seterusnya. Lalu, dengan cara yang sama pula, kita akan mendapat nilai ZC min CC min 5, dengan cara yang sama pula kita akan mendapat nilai ZC dikurangi CJ min 5 min M per 2 ditambah 1, 0, 1, dan seterusnya. Setelah itu kita akan mencari kolom kunci. Kolom kunci adalah yang paling negatif, maka diperoleh kolom Y2. Lalu baris kuncinya didapat baris keempat. Lalu akan didapat pula elemen kuncinya 3/2. Setelah mendapatkan tabel simplex 5, kita akan mentransformasikan baris kunci dan baris lain sehingga mendapatkan tabel simplex 6. Seperti ini. Lalu kita akan mencari ZC dengan cara yang sama, akan mendapatkan min 5M per 3 dikurangi 38/3, dan seterusnya. Lalu kita akan mencari ZC min CJ, ZC plus ZC dikurangi CJ dengan cara yang sebelumnya akan menghasilkan M per 3 dikurangi 5/3, dan seterusnya. Lalu kita akan mencari kolom kunci. Yang paling negatif adalah kolom S4, maka kolom kuncinya adalah yang ini. Dan
nilai P-nya yang paling kecil adalah 5/2 akan menjadi baris kunci. Sehingga mendapatkan elemen kuncinya 2/3. Tabel yang selanjutnya akan dibahas oleh Maun. Selanjutnya, setelah kita mentranspos baris kunci dengan baris lainnya, maka akan kita dapati tabel 7 sebagai berikut dengan baris 1 yaitu 5/2, min 1/2, 0 dan seterusnya. Baris 2, 2, 1, 0 dan seterusnya. Baris 3, 5/2, min 1/2, 0 dan seterusnya. Baris 4, 3/2, 1/2, 1 dan seterusnya. Dan untuk ZJ sendiri tentunya dengan cara yang sama, maka akan kita peroleh min 16, min 7, min 4 dan seterusnya. Dan untuk ZJ min CC dengan cara yang sama kita peroleh min 1, 0, 0 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci, baris kunci dan elemen kunci. Untuk kolom kunci sendiri kita akan mengambil di bagian kolom Y1 sebagai berikut. Dan untuk baris kunci kita akan mengambil di kolom P sebagai berikut dengan nilai 2. Dan untuk elemen kunci sendiri yaitu 1 pada kolom Y1 sebagai berikut. Setelah mentranspos baris kunci pada baris lainnya, kita peroleh tabel simplex 8 sebagai berikut, yaitu baris 1 dengan nilai 7/2, 0, 0 dan seterusnya. Baris 2, 2, 1, 0 dan seterusnya. Baris 3, 7/2, 0, 0 dan seterusnya. Baris 4, setengah, 0, 1 dan seterusnya. Dan dengan cara yang sama, maka kita peroleh ZC min 14, min 6, min 4 dan seterusnya. Dan untuk ZC min CC tentunya dengan cara yang sama, maka kita peroleh 0, 0 dan seterusnya dengan nilai Y1 yaitu 2, Y2 setengah, Y3 0, Y4 0, Y5 0, Y6 0 dan seterusnya. Dan setelah kita lihat hal berikut yang dimana ZC min CC yaitu positif atau sudah lebih dari 0, maka dapat dinyatakan tabel tersebut yaitu optimal. Sekian. Oke, dari metode simplex dan juga metode dual yang telah kita lakukan sebelumnya, di sini kita lakukan ilustrasi. Ini untuk koefisien yang ada di metode simplex, dan ini untuk koefisien yang ada di metode dual. Nah, ini kita hubungkan. Untuk X1 dia dengan S1, X2 dia dengan S2, X3 dengan S3, kemudian untuk X4 dengan S4, lalu untuk S1 dia dengan Y1, S2 dengan Y2, S3 dengan Y3, S4 dengan Y4, S5 dengan Y5, dan S6 dengan Y6. Jadi ilustrasi ini memudahkan kita untuk mencari nilai X1, X2, dan seterusnya di tabel dual. Begitupun sebaliknya. Kemudian kita akan melihat perbandingan tabel optimal minimal dan juga tabel optimal maksimal. Nah, untuk tabel optimal minimal yaitu tabel simplex, kita peroleh T-nya itu sama dengan 14. Sedangkan di dual atau maksimalnya kita peroleh Z max-nya itu sama dengan negatif 14. Untuk X1-nya kita peroleh nilainya adalah 2, berarti dia berada di dalam basis. Sementara pada tabel dual S1-nya sama dengan 0, dia berada di luar basis. Kemudian untuk S2-nya sama dengan 0, berarti dia berada di luar basis. Kemudian untuk S2-nya dia sama dengan 7/2, berada di dalam basis. Untuk X3-nya sama dengan 2 di dalam basis. Untuk S3-nya sama dengan 0 di luar basis. Untuk X4-nya sama dengan 0 di luar basis. Untuk S4-nya sama dengan 7/2, dia berada di dalam basis. Untuk S1-nya sama dengan 0, dia berada di luar basis. Untuk Y1-nya sama dengan 2, dia berada di dalam basis. Untuk S2-nya sama dengan 0 di luar basis. Kemudian di sini kita lihat Y2-nya sama dengan 1/2, dia berada di dalam basis. Untuk S3-nya sama dengan 1, dia berada di dalam basis. Untuk Y3-nya sama dengan 0, dia di luar basis. Untuk S4-nya sama dengan 1 di dalam basis.
Untuk Y4-nya sama dengan 0, dia di luar basis. Kemudian untuk S5-nya sama dengan 4, berarti dia di dalam basis. Dan Y5-nya sama dengan 0, dia di luar basis. Dan yang terakhir, S6 sama dengan 4 di dalam basis. Lalu Y6-nya sama dengan 0 di luar basis. Oh ya guys, tadi kan kita udah ngitung yang manual nih. Udah ada hasilnya yang tabel simplex dan tabel dualnya. Untuk memverifikasi perhitungan kita benar atau enggak, kita coba di POM-QM aja ya. Oke. Kita di sini untuk tabel POM-QM-nya kita itu berarti kan buka ini dulu ya. POM-QM dulu, habis itu kita masukin fungsi tujuan dan kendalanya seperti ini. Kita akan ke linear program. Di sini kita masukin 6. Dan untuk yang variabel itu 4 sesuai dengan soal. Dan di sini kita ganti minimal. Kita klik OK aja dan masukin data sesuai soal. Di sini min 4, min 1, min 3. Didapat untuk X1-nya itu 2, 2-nya 0, X3-nya 2, X4-nya 0. Untuk dualnya berarti kan kita bisa lihat di sini dual. Ini sama. Pada tabel ini, itu kita bisa melihat dual dan simplex. Dualnya itu sebelah sini, di mana Y1-nya 2, Y2-nya 0,5, dan Y3, 4, 5, 6-nya itu kan 0, dan Z-min-nya itu min 14. Hasilnya itu sama dengan perhitungan kita yang manual itu. Berarti perhitungan kita yang manual itu benar dengan cara yang seperti itu dan hasil yang sama seperti yang di POM-QM kita. Kita benar. Yeay, selesai.